Kelebihan metode START yang pertama adalah meningkatkan kerjasama dan solidaritas, siswa saling membantu agar semua anggota memahami materi. Kedua itu adalah mendorong tanggung jawab individu, nilai individu memengaruhi skor kelompok sehingga setiap siswa termotivasi belajar. Yang ketiga itu adalah meningkatkan hasil belajar, kombinasi diskusi dan tes individu membuat pemahaman lebih kuat. Yang keempat itu adalah mengurangi kesenjangan kemampuan siswa yang lebih mampu membantu yang kurang menciptakan tutor sebaya. Yang kelima itu adalah meningkatkan motivasi solusi penghargaan, adanya skor dan lewat kelompok membuat siswa lebih semangat. Yang keenam itu adalah melatih keterampilan sosial dan komunikasi, siswa belajar koordinasi, mendengarkan dan menghargai pendapat. Kelemahan metode START itu yang pertama itu adalah ketergantungan pada siswa aktif. Siswa rajin bisa merasa terbebani membantu teman yang kurang aktif. Yang kedua itu adalah manajemen kelas cukup sulit. Guru harus membantu mengontrol banyak kelompok sekaligus. Yang ketiga itu adalah memerlukan waktu lebih lama, proses diskusi dan evolusi kelompok tidak secepat metode ceramah. Yang keempat itu adalah penilaian bisa kurang objektif jika tidak hati-hati. Kontribusi individu dalam kelompok sulit diukur secara adil. Yang kelima adalah kurang cocok untuk semua materi yang bersifat hafalan cepat atau sangat teknik kadang kurang efektif. Yang keenam itu adalah kemungkinan siswa pasif tetap tergantung. Ada siswa yang tidak aktif dan hanya mengandalkan teman. Kelebihan metode inquiry yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, siswa dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi dan memecahkan masalah. Yang kedua itu mendorong kreatif belajar, siswa tidak hanya menerima informasi tetapi aktif mencari dan menemukan. Ketiga, meningkatkan pemahaman mendalam, pengetahuan dan temukan sendiri lebih mudah dipahami dan diingat. Yang keempat, melatih kemandirian belajar, siswa terbiasa belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima itu mengembangkan rasa ingin tahu, siswa terdorong untuk bertanya dan mengapresiasi lebih jauh. Yang terakhir itu relevan dan kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis bermasalah membantu siswa meningkatkan materi dan kehidupan sehari-hari. Kelemahan metode inquiry itu yang pertama memerlukan waktu yang lama, proses penyelidikan tidak bisa dilakukan secara cepat. Yang kedua itu sulit diterapkan pada suatu siswa dengan kemampuan rendah kadang kesulitan mengikuti proses inquiry. Yang tiga itu adalah menuntut kesiapan guru yang tinggi. Guru harus mampu merancang masalah, membimbing dan mengarahkan tanpa perlu mendominasi. Yang keempat itu kelas bisa menjadi kurang kontrol jika tidak dikelola dengan baik. Siswa bisa menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang kelima itu tidak semua materi cocok. Materi yang bersifat hafalan atau konsep dasar kurang efektif menggunakan metode ini. Yang keenam itu membutuhkan fasilitas dan sumber belajar. Proses inquiry memerlukan media, alat atau informasi. Kelebihan metode inquiry yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, siswa dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi dan memecahkan masalah. Yang kedua itu mendorong kreatif belajar, siswa tidak hanya menerima informasi tetapi aktif mencari dan menemukan. Ketiga, meningkatkan pemahaman mendalam, pengetahuan dan temukan sendiri lebih mudah dipahami dan diingat. Yang keempat, melatih kemandirian belajar, siswa terbiasa belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima itu mengembangkan rasa ingin tahu, siswa terdorong untuk bertanya dan mengapresiasi lebih jauh.
yang terakhir itu relevan dan kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis bermasalah membantu siswa meningkatkan materi dan kehidupan sehari-hari. Kelemahan metode inquiry itu yang pertama memerlukan waktu yang lama, proses penyelidikan tidak bisa dilakukan secara cepat. Yang kedua itu sulit diterapkan pada suatu siswa dengan kemampuan rendah kadang kesulitan mengikuti proses inquiry. Yang tiga itu adalah menuntut kesiapan guru yang tinggi. Guru harus mampu merancang masalah, membimbing dan mengarahkan tanpa perlu mendominasi. Yang keempat itu kelas bisa menjadi kurang kontrol jika tidak dikelola dengan baik. Siswa bisa menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang kelima itu tidak semua materi cocok. Materi yang bersifat hafalan atau konsep dasar kurang efektif menggunakan metode ini. Yang keenam itu membutuhkan fasilitas dan sumber belajar. Proses inquiry memerlukan media, alat atau informasi. Kelebihan CL yang pertama itu adalah meningkatkan kerjasama sosial. Siswa belajar berinteraksi, menghargai pendapat dan bekerja dalam tim. Yang kedua itu adalah meningkatkan pemahaman materi. Diskusi kelompok membantu siswa memahami materi lebih mendalam dibandingkan belajar sendiri. Yang ketiga itu adalah melatih keterampilan komunikasi. Siswa terbiasa mengemukakan pendapat, bertanya dan menjelaskan kepada teman. Yang keempat itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok. Yang kelima itu adalah meningkatkan motivasi belajar. Suasana belajar menjadi lebih aktif, menyenangkan dan tidak menonton. 6. Mengkomendasikan perbedaan kemampuan. Siswa yang lebih mampu dapat membantu yang kurang sehingga terjadi tutor sebaya. Kelemahan CL yang pertama itu ada ketergantungan pada anggota kelompok. Ada kemungkinan siswa yang aktif hanya bergantung pada teman yang lebih aktif. Kedua itu memerlukan waktu yang lebih lama. Diskusi dan kerja kelompok sering memakan waktu dibandingkan metode ceramah. Yang ketiga itu sulit mengontrol kelas. Jika tidak dikelola dengan baik, kelas bisa menjadi ramai dan tidak fokus. Yang keempat itu penilaian individu kurang maksimal. Guru terkadang kesulitan menilai kontribusi masing-masing secara adil. Yang kelima, tidak semua materi cocok. Beberapa materi yang bersifat konsep dasar atau hafalan kurang efektif jika menggunakan CL. Yang terakhir adalah perbedaan kemampuan bisa jadi masalah jika terlalu timpang. Siswa pintar bisa merasa terbebani atau lemah.